Adek, Insya Allah tinggal 5 lagi. Oke, saya ulang sedikit. Pekan lalu yang sudah kita pelajari tentang surah Al-Adiyat, ya. Al-Adiyat ini sebetulnya kalau secara garis besar pembicaraannya memang lebih mirip kepada surah Makiyah karena isinya tentang hari kiamat, terus kondisi-kondisi tentang hari kiamat ini Makiyah banget lah gitu. Tapi kalau dilirik dari ayat 1 sampai ayat 5 tentang kuda-kuda perang yang berlari kencang ini, eee, para ulama menyatakan kemungkinan besar ini adalah surah Madaniyah. Kenapa? Karena peperangan-peperangan itu baru terjadi ketika Rasulullah SAW berada di Madinah. Ya, jadi peperangan-peperangan itu semua terjadinya pada waktu Rasulullah sudah di Madinah. Tapi kalau secara garis besar ini Makiyah. Nanti jawabnya apa kalau ada soal? Jawab Makiyah aja insya Allah. Eh, surah Al-Adiyat Al-Adiyat ada juga yang menyebutnya itu wal adiyati dobha. Sama kayak Al-Ikhlas, Al-Ikhlas ada yang menyebutnya itu bukan Al-Ikhlas tapi qul huwallah. Qul huwallah. Karena mungkin nggak ada Al-Ikhlasnya jadi agak susah gitu nyangkutnya di depan saya. Balik lagi. Tadi para ulama membahas keterkaitan antara surah Al-Adiyat sama surah sebelumnya. Jadi eh, kalau pada surah Al-Zalzalah itu kan berisi barang siapa yang melakukan kebaikan atau keburukan, walaupun sedikit seberat zarah, maka akan melihat balasannya. Tapi kalau di surah Al-Adiyat Allah menjelaskan lebih khusus orang khususon untuk orang yang melakukan keburukan ya. Karena topik utama surah Al-Adiyat ini emang berputar kepada keadaan orang yang sangat cinta terhadap hartanya. Kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah ya. Jadi di awal ayat Allah menyebut wal adiyati dobha, wal adiyati dobha demi kuda perang yang berlari kencang sambil terengah-engah. Ya. Wal adiyati dobha. Jadi ini emang kuda balap. Ya, melihat itu kuda balap. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Wal adiyati dobha. Fal muriyati qadha, fal muriyati qadha. Karena saking kencangnya fal muriyati qadha dan kuda yang memercikan bunga api. Ya, wal muriyati qadha. Jadi kalau lihat kuda-kuda yang berlari kencang, pasti itu kayak ada percikan-percikan api. Kelihatannya ya, lebih kelihatannya. Karena kenapa? Karena kaki kuda itu sepatunya sepatu besi, terus ketemu aspal. Jadi kayak ada percikan-percikan gitu. Ya. Ayat tiganya, fal muriyati subha dan kuda perang yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi hari. Fal muriyat afwan fal mughirati subha, fal mughirati subha dan kuda perang yang menyerang pada waktu pagi hari. Nah, ini ciri-ciri pasukan Islam kemenangan-kemenangan peperangan oleh pasukan Islam karena mereka menyerang pada waktu pagi hari ketika kaum musuh, kaum kafir belum bangun. Ya, begitupun pada perang-perang bersejarah, perang gerilya, perang merebut kemerdekaan Republik Indonesia, itu kemenangan-kemenangan besar terjadi ketika serangan fajar. Ya, karena biasanya penjajah tuh belum siap. Ya. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فأثرن به ya sehingga menerbangkan naq'an itu adalah debu-debu sehingga menerbangkan debu-debu. Jadi kalau kuda-kuda yang masuk ke peperangan itu adalah biasanya kuda-kuda terpilih, kuda-kuda yang oh larinya jago banget dan dia tuh kayak sudah dibekali, sudah dilatih untuk bisa gak takut sama kerumunan musuh ya. Fa'atharna bihi naq'an. Terakhir sumpahnya Allah
Fawasatna bihi jam'a, fawasatna bihi jam'a. Lalu yang menyerang ke jam'a, ke kumpulan musuh. Jam'a, jami'ah itu adalah kumpulan, ya. Jadi ayat 1 sampai 5 ini berkaitan dengan sifat-sifat kuda perang, ya. Yang lari kencang, sampai terengah-engah, yang menerbang eh, dan memercikkan api, falmuriyati qadha, fa'atharna bihi naq'a, menerbangkan debu-debu, ya, fa'atharna bihi naq'a, kok ada yang hilang nih. Wal adiyati dobha, demi kuda perang yang berlari kencang dan terengah-engah, fal muriyati qadha, dan memercikkan api, yang memercikkan api dengan hentakan kakinya, fal mughirati subha, yang menyerang dengan tiba-tiba pada pagi hari, fa atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu, fa wasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Nah, itu jadi 5 sumpahnya Allah tentang kuda perang ini, ya. Allah, kenapa Allah bersumpah? Nah, abis 5 ayat ini langsung innal insana li rabbih lakanud. Ya, Allah bersumpah dengan sifat-sifat tersebut untuk menekankan bahwa manusia ini keterlaluan. Manusia itu kalau sampai nggak beriman, nggak nurut sama Allah, itu keterlaluan. Sangat ingkar. Fa'amma man tagha, benar-benar tagha, benar-benar melampaui batas. Kenapa? Karena segala sesuatu itu difasilitasi sama Allah, ya. Bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu difasilitasi sama Allah, tapi masih songong sama Allah, gitu. Ini ngebandingin sama kuda. Kuda itu kalau dikasih kebaikan, dia akan ingat sama tuannya sampai kapanpun, ya. Makanya saya ceritakan di tempo hari, jadi kalau ada kuda hasil rampasan perang, ya, nanti kalau ketemu lagi sama tuannya di perang, padahal tuannya itu sudah jadi, istilahnya tuannya yang sekarang itu adalah tuan yang merampas dia waktu perang sebelumnya. Terus ada perang lagi, terus ketemu sama tuan yang dulu, maka si kuda ingat sama kebaikan tuan yang dulu. Jadi akan membelot, akan kembali kepada tuan yang dulu. Gitu kira-kira. Jadi sebenarnya kuda tuh kayak setia. Ya, bahkan disebutkan pada satu peperangan, kalau si kuda itu membawa tuannya, dan si kuda itu dalam keadaan terpanah atau tertembak atau apa, si kuda ini nggak akan menyerah sampai dia melarikan tuannya sampai ke tempat aman, ya. Jadi makanya kalau pernah lihat film-film yang ada hubungan sama kuda-kuda itu, kuda perang, itu matinya tuh kayak dramatis banget. Dia pas ketembak pertama dia nggak akan berhenti jeblak gitu, nggak. Dia akan lari dulu sekencang-kencangnya sambil bawa si tuannya sampai ke tempat yang mungkin dipikir dia aman, langsung geblak. Itu pun kalau di film itu dibuat adegan dramatis, udah udah jatuh terkapar, si tuannya nangis-nangis, si kudanya kayak masih ngelihat untuk yang terakhir kali. Wallahu a'lam bishawab, masya Allah. Gitu, kira-kira tuh kuda seperti itu. Sedangkan kalau manusia kadang-kadang, pernah lihat gak sih ada orang-orang tertentu yang ketika dia masih dalam keadaan keterbatasan rezeki, doanya, masya Allah, sholatnya banyak, zikirnya banyak, tapi ketika dia akhirnya menjadi kaya, sibuk, dia jadi lupa sama ritualnya saat itu. Ya, jadi dia berpikir bahwa kekayaannya itu hasil dari jerih payahnya sendiri, bukan dari Allah. Gitu, ya. Jadi gini, kalau misalkan ada bunda-bunda yang qadarullahnya sekarang diberikan kesempitan rezeki, balik lagi ya, bagi manusia yang beriman, mau kaya, mau miskin itu sama aja, ya. Bukan, jadi kalau kita diberikan qadarullah, diberikan kesempitan rezeki bukan berarti Allah lagi kesel sama dia, bukan. Bukan, itu adalah part dari ujian aja, ya. Bukan karena Allah nggak suka, bukan. Ingat surah Al-Fajr ayat 15-16 tuh. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah
Wa yaqulu rabbi ahanan. Gitu. Jadi, adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberi kenikmatan, dia berkata, "Tuhanku telah memuliakanmu." Sementara itu, apabila Allah mengujinya, lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, "Tuhanku telah menghinaku." Itu adalah tipikal dari orang-orang kafir. Ya, jadi jangan bilang, "Aduh kenapa ya, kok gue udah sholat, udah doa, kok masih gini-gini aja kehidupan ekonomi," gitu kan. Jangan, itu adalah ujian. Begitupun orang-orang yang di luar sana duitnya berlimpah, berlimpah harta, dia juga merupakan ujian, ya. Kok ujian sih duitnya banyak? Kalau orang duitnya banyak, itu bingung mau buangnya kemana. Ya. Banyak orang-orang di luar sana, qadarullah ketika uangnya banyak, dia nggak sempat untuk sedekah. Dia nggak sempat untuk ke tanah suci. Ya, tapi dia sempat untuk misalkan mempermak wajahnya, wallahu a'lam bishawab. Gitu. Jadi jangan jangan sawang sinawang, semua punya struggle-nya masing-masing, semua punya dramanya masing-masing. Ketika kita berada dalam kesempitan rezeki, rayulah Allah. Rayulah Allah supaya kelak takdir kita berikutnya adalah ke keluasan rezeki. Cara ngerayu Allah gimana? Ya dengan ya kayak sama kayak kita anak kecil, ya anak-anak kita ketika kita anak-anak kita ketika merayu orang tuanya supaya ngasih uang jajan. Siapa kira-kira yang paling gampang untuk mendapatkan uang jajan dari orang tuanya? Anak-anak yang paling bager, yang paling baik, pasti akan dikasihnya gampang gitu. Begitupun Allah, kalau ada hambanya yang paling baik kepadanya, itu pasti akan dihujani dengan nikmat, insya Allah. Ya, ingat, kadang-kadang nikmat tidak selalu dalam jumlah nominal uang. Kadang-kadang nikmat itu berupa kita tidak memiliki uangnya, tapi Allah mencukupinya. Misalkan kita pengen makan enak, mungkin bukan dari uang kita, tapi dikasih sama orang. Tak apa itu bagian dari rezeki juga, asal kita nggak meminta-minta. Kita kepingin apa tas atau apapun, kita nggak punya uangnya, tapi Allah yang mencukupi dengan cara yang tidak disangka-sangka. Gitu ya. Jadi yang penting kita rayu Allah dengan cara kita. Rayu Allah dengan cara sebaik-baiknya cara. Ya, jadi kalau kita ingin jadi orang yang kaya, yang punya keluasan rezeki, rezeki berkah, pantaskan diri kita dengan banyak bersedekah. Sedekah sebisanya ya. Jadi bukan sedekah yang apalah gitu. Jadi itu buat memantaskan gitu. Kalau kita duitnya habis gara-gara sedekah gitu kan, nanti Allah akan memikir-mikir, oh duit kamu nggak cukup ya ternyata kalau dikasihnya segitu. Oh ternyata uangnya larinya buat sedekah, buat kurban, buat kegiatan apa, buat apapun itu di jalan Allah. Oke, baiklah akan ditambah sama Allah. Begitu, ditambah. Kalau duitnya dikekepin aja, udah kekurangan duitnya dikekepin aja. Allah pikir fine-fine aja dia dengan duit segitu. Fine-fine aja dia dengan sebulan dikasih cuman misalkan 3 juta. Karena dia duitnya dikekepin aja, karena dia merasa kurang. Aduh ini buat ini nanti nggak cukup lah kalau buat ngasih-ngasih. Nah, jadi matematikanya Allah tuh justru gini, kalau kita kebanyakan ngasih orang, maka kalau duitnya habis, Allah akan pikir, oh kamu nggak cukup dengan duit segitu ya? Baiklah, aku akan tambahkan. Kita tetap royal ngasih ngasih orang. Ya ngasihnya tuh ngasih yang ini ya, yang insya Allah ngasihnya malah berpahala, bukan jadi jadi berdosa. Ngasih donasi ke orang-orang nongkrong tentu akan jadi dosa nanti. Gitu kan. Jadi besoknya masih royal untuk ngasih-ngasih orang, gitu kan. Sedekah, maksudnya di jalan Allah. Allah pikir, oh masih nggak cukup segitu, akhirnya dikasih lagi. Jadi itu caranya kita memantaskan diri. Pantaskan diri, kalau kita pingin kaya, pantaskan diri kita menjadi orang kaya. Orang kaya. Orang kaya yang benar ya. Orang kaya yang benar adalah dia, karena dia merasa punya kelapangan rezeki, maka dia mudah sekali untuk berbagi kepada siapapun. Ya. Karena kalau kalau kita memulai, misalkan kita masih berkekurangan terus bilang nantilah kita ngasih-ngasih kalau nanti udah kaya.
Ya kapan kayanya? Gitu. Jangan-jangan Allah nggak kasih kaya karena kita tidak terbiasa untuk memberi, tapi terbiasanya untuk meminta. Nah, gitu. Jadi bedakan antara mental kaya dan mental miskin. Kok jadi masuk ke situ ceritanya? Oke, ayat 7. Wa innahu ala dzalika syahid. Wa inna dzalika lasyahid. Wa innahu dan sesungguhnya dia, hu-nya ini adalah hak domir ya, kepunyaan. Ala dzalika terhadap yang demikian, dzalika itu, demikian itu, la syahid. Maksudnya tadi nyeritain apa sih? Dzalikanya itu, dzalika yang tadi tuh nyeritain tentang kanud di atas. Innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia li rabbih kepada Tuhannya lakanud, benar-benar durhaka. Jadi wa innahu ala dzalika, dan sesungguhnya dia terhadap itu, terhadap keingkarannya itu, terhadap kedurhakaannya itu, la syahid, benar-benar menyaksikan. Syahid itu artinya menyaksikan, ya. Syahada, kesaksian, ya. Tusyahidu, melihat, ya. Tusyahidu tilfas, menonton televisi. Gitu. Jadi syahid itu artinya menyaksikan, melihat, ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu dan sesungguhnya dia ala dzalika terhadap yang demikian itu la syahid, benar-benar menyaksikan. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan keingkarannya itu. Dan sesungguhnya manusia terhadap yang demikian itu, terhadap keingkarannya itu benar-benar menyaksikan. Ya, jadi para ulama terbagi menjadi dua pendapat nih tentang kata domir, kata ganti. Nya, hu itu ya. Innahu, inna artinya sesungguh, hu-nya di sini ada domir artinya nya. Pada firman-Nya wa innahu, sesungguhnya dia, ya. Sesungguhnya dia, maksudnya dia nih siapa? Ya. Jadi kalau sebagian ulama mengatakan hu-nya ini adalah kembali ke Allah. Sehingga makna katanya sesungguhnya Allah menyaksikan pengingkarannya tersebut. Allah Maha menyaksikan apa-apa yang kita lakukan. Segala pengingkaran yang kita lakukan. Ya. Ada juga yang menyebutkan wa innahu di sini, hu-nya ini manusia. Jadi maksudnya wa innahu ala dzalika lasyahid. Maksudnya manusia tahu loh kalau dia melakukan keingkaran. Apakah orang-orang yang berdosa itu tahu kalau dia berdosa? Tahu. Hati nurani seseorang itu tidak bisa dibohongi. Ya, tidak bisa dibohongi. Suka nggak kita lihat gini? Sebetulnya kita kayak ngelakuin kesalahan yang nggak salah-salah banget menurut kacamata awam ya. Tapi hati kita, aduh salah nggak sih kayak gini? Gitu. Aduh ini ngebohongin suami lagi, mana sebetulnya bayaran sekolah cuma berapa, cuman 200.000, bilangnya 250 gitu. Padahal salah nggak sih? Ya kalau secara kacamata awam nggak salah-salah banget. Bahkan ada hadis sahih ya, kalau misalkan salah, ada disebutkan kalau ada suami yang pelit, pelit itu benar-benar pelit ya, nggak suka ngasih, maka nggak apa-apa istri itu ngambil tapi secukupnya, nggak boleh berlebih-lebihan. Nah, jadi wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya terhadap yang demikian itu benar-benar menyaksikan. Wa innahu, hu-nya di sini bisa berarti Allah. Jadi Allah yang menyaksikan atau manusia itu sendiri. Dua-duanya benar, insyaallah. Oke, wa innahu ala dzalika lasyahid. Ayat 8 ya. Wa innahu li'ud
hubbil khairi syadid. Wa wa innahu dan sesungguhnya dia ya wa innahu lihubbi hubbu eh, cinta terhadap kecintaannya eh, al khairi itu dari kata baik ya khair tapi ini kebaikan yang paling baik di dunia itu adalah harta la syadid itu berlebihan dahsyat gitu jadi azabul syadid azab yang dahsyat azab yang berlebihan khairi la syadid harta yang benar-benar berlebihan jadi kalau ada kata lam harokat fathah di depan itu kayak beneran loh gitu. Ya itu kayak untuk penegasan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya lihubbi cintanya al khairi kepada harta la syadid benar-benar berlebihan. Makna al khairi pada ayat ini adalah harta. Secara bahasa al-khair itu emang artinya baik, kebaikan. Harta dinamakan kebaikan karena demikianlah keadaan manusia. Mereka tuh menganggap, kita manusia itu menganggap bahwa harta adalah kebaikan. Padahal hakikatnya harta tidak selalu begitu. Bisa jadi ia menjadi keburukan jika harta tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, makanya disebutkan innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka yang masuk neraka itu dulunya orang-orang yang suka ber berfoya-foya, mutrafin. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan duit. Kalau nggak punya duit, nggak mungkin kita bisa berfoya-foya. Kalau orang kebanyakan duit, kadang-kadang suka mikir bingung buang duitnya kemana. Akhirnya dia buang ke sesuatu yang mungkin haram. Misalkan uh, operasi wajah, memancungkan hidung. Ya, ya ingat apapun gini, operasi plastik, rekonstruksi wajah, kalau tidak ada dasarnya, misalkan karena kecelakaan atau dia tidak berfungsi dengan baik, makanya dioperasi, itu haram hukumnya. Jadi kalau misalnya yang hidungnya pesek pengen dimancungkan itu haram. Berarti dia udah sama aja kayak ngehina Allah, underestimate Allah, berpikir bahwa ciptaan Allah itu buruk. Ya, ya. Hidung pesek, hidung mancung itu sama aja kok. Sama-sama cakep. Ya, tergantung siapa yang melihat. Jadi kecakep, cakep itu relatif. Tapi kalau jelek mutlak kata orangnya. Apa ini itu bercanda. Ya, jadi ingat uh, tadi khairi kenapa disebut sebagai harta? Yaitu tadi bahkan manusia menganggap harta itu sebagai barometer untuk mengukur kemuliaan seseorang. Kalau ada orang kaya, maka ia pasti dihormati karena menurut manusia harta adalah kebaikan. Padahal bisa jadi si kaya tersebut adalah orang yang terhina di sisi Allah jika ia menggunakan hartanya pada hal-hal yang haram. Ingat, pada hari kiamat nanti ada khafidatur rafi'ah. Allah merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan lain. Jadi belum tentu orang yang di dunianya itu dimuliakan sama orang-orang, di akhirat dia juga akan dimuliakan. Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi harta itu bukan indikator kemuliaan seseorang. Ya, banyak orang-orang yang banyak harta tapi dia tidak istilahnya tidak memiliki kemuliaan, terutama di mata Allah ya. Kalau di dunia kok kayaknya dia fine-fine aja mulia. Jangan salah, banyak gak orang-orang yang membenci sesuatu orang kaya, tapi ngebencinya itu kayak fake. Jadi kebencian fake. Jadi dia sebenarnya benci banget kayak ih sebenarnya tuh aku nggak suka sama dia bla 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 bla. Tapi kebetulan orang kaya ini suka membeli orang. Ya, jadi kayak dia membeli pertemanan, dia suka ngasih-ngasih, mungkin itu yang menjadi daya tarik bagi dia. Orang-orang masih nemenin dia tuh gara-gara harta. Kalau dia udah nggak punya harta, mungkin sudah ditinggalkan. Ya, gitu. Dan apakah harta menjadi sumber kemuliaan akan mengekalkan
akan mengekalkan kebahagiaannya sampai anak cucunya, tidak. Demi Allah tidak. Ya, ingat, rezeki Allah itu adalah rezeki yang dimakan, digunakan hari ini. Rezeki Allah ya. Jadi rezeki itu sudah ditulis sama Allah di Lauhul Mahfuz per hari ini. Ya. Jadi kalau misal jadi uang kita, deposito kita di bank belum tentu jadi rezeki kita besok atau bulan depan. Belum tentu. Banyak orang-orang yang punya deposito banyak, tapi qadarullah dia ditipu habis-habisan sehingga uangnya nol. Jadi makanya kalau orang-orang dulu nih, masya Allah, orang-orang dulu itu jarang jarang yang ada punya tabungan. Ya, orang-orang dulu ngajinya tuh nggak kesana kemari, tapi mungkin ngajinya detail ya. Jadi mungkin yang di tauhidnya itu mmm, beberapa tuh melekat banget terutama dengan untuk masalah rezeki, ya. Jadi kayak, ya udah mah kalau makan hari ini mah udah hari ini, besok besok, gitu. Urusan besok. Karena Allah memberi rezekinya tuh per detik per detik, per orang. Semuanya udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi ketika satu keluarga kehilangan pekerjaan, ini, si bapak kehilangan pekerjaan, apakah rezeki Allah berkurang? Tidak. Misalkan misalkan secara secara ini ya, gajinya si bapak tuh 10 juta ya, dia punya dua anak, jadi mereka berempat, ada ayah, ibu, dan 2 anak. Ketika ketika misalkan dia di-PHK, maka dia tidak dapat gaji yang 10 juta itu. Tapi apakah rezeki Allah masih? Masih. Ya. Misalkan si rezeki Allah itu, secara hitung-hitungan ya, secara hitung-hitungan per orang, anak yang satu dapat 1 juta, anak yang kedua dapat 1 juta, ibu dapat 1 juta, bapak 1 juta, terus satu itu dibuat rezeki rame-rame. Maka Allah tetap akan cukupkan 5 juta itu. Kadang-kadang 5 juta itu mungkin tidak dalam bentuk uang utuh 5 juta dalam sebulan, tidak. Tapi Allah cukupkan 5 juta itu kalau dikonversi ke dalam makanan, minuman, yang dia makan dan minum itu dengan nggak tahu duitnya dari mana, ya, dengan cara halal tapi nggak tahu duitnya dari mana. Terus dia dapat, dia ada baju, itu sandang, pangan, papan masih dicukupi sama Allah. Yaitu janjinya Allah. Allah tuh kalau masih membiarkan seseorang hidup, insya Allah itu akan tetap dipenuhi rezekinya, jatah rezekinya hari itu. Yaitu makan, minum, sandang, pangan, papan. Rezeki Allah pasti cukup untuk sandang, pangan, papan. Yang nggak cukup itu untuk gaya hidup. Ya, makanya kalau cuman buat sandang, sandang itu apa? Pakaian. Kalau coba untuk pakaian yang penting Allah pasti akan mencukupi seseorang tuh punya pakaian yang menutup aurat dengan layak. That's it. Itu. Nggak perlu bermerek Chanel ataupun Prada dan lain-lain sebagainya. Pasti itu dicukupi sama Allah. Kalau misalkan dia nggak ada gaji, suaminya nggak ada gaji, tapi qadarullah ada yang ngasih. Tuh. Itu adalah cara Allah mencukupi. Tapi balik lagi, levelnya itu kan, ya pokoknya yang penting cukup gitu. Papan, apakah semua orang punya apa rezekinya punya rumah sendiri? Enggak. Papan itu cuma sekedar tempat berlindung dari panas dan hujan, bisa istirahat, that's it. Kadang-kadang rezekinya itu mungkin dia tidak membeli sendiri dengan uangnya, tidak membeli sendiri dengan uangnya rumah yang besar. Bisa saja rezekinya dia berupa dia bisa istirahat dengan enak, tidak kepanasan, tidak kehujanan di rumah mertua. Atau di rumah majikan yang banyak. Ya, majikan punya rumah banyak, jadi dia dipinjamin. Gak apa-apa. Atau di rumah di ma'had karena dia ngajar di situ, maka dia dikasih fasilitas seperti itu. Ya. Atau ngontrak, nggak apa-apa. Itu adalah rezeki. Pokoknya rezeki itu cukup untuk sandang, pangan, dan papan. Begitupun makanan. Kalau untuk makan seharian pasti Allah cukupi. Nggak ada yang nggak dicukupi. Cicak aja yang makanannya itu adalah nyamuk, bisa terbang, cicak nggak bisa terbang, dicukupi setiap hari. Gitu. Manusia apalagi. Yang nggak cukup itu buat gaya hidup. Ya. Jadi
Masya Allah, kalau rezeki hari ini adalah yang bunda-bunda terima hari ini, itu adalah rezekinya. Syukuri aja. Kalau berdoa, berdoanya itu bukan kita nggak tahu ya, jadi, rentetan. Jadi gini, hidup itu adalah bergulir dari satu episode ke episode lainnya, bergulir dari satu ujian ke ujian lainnya. Ya, di surah Al-Mulk ayat 2 dijelaskan ya, bahwa, eee, Allah tuh menciptakan kematian dan kehidupan, di antaranya itu ada ujian untuk menguji siapa yang paling baik di antara kalian amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gitu. Jadi pasti dari satu ujian ke ujian lain. Jangan minta ujian supaya cepat-cepat selesai. Hei, kok nggak mau cepat-cepat selesai? Nah, kalau pengen cepat-cepat selesai, berarti itu sama aja kayak ikrar kepada Allah, ya Allah aku siap dengan ujian berikutnya. Gitu. Jadi kayak misal dan belum tentu akhir dari ujian yang sekarang adalah kebahagiaan yang kita inginkan. Ya, misalkan saya pernah sampaikan berkali-kali untuk mereka-mereka yang kebetulan punya ujian berupa anak yang berkebutuhan khusus. Jadi anaknya mungkin bergantung terus sama dia. Saya punya santri yang Masya Allah, anaknya itu sudah besar, sudah sudah balik, ya, tapi qadarullah masih belum juga bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi kalau mens tuh masih berceceran gitu, masih belum ngerti. Karena kebetulan dia juga punya kondisi fisik yang tidak memungkinkan gitu kan. Jadi yang ngurusin orang tuanya. Orang tuanya suka sedih nggak? Suka. Ya, suka. Sedihnya tuh kayak gini, "Ya Allah, gimana nanti anak aku?" gitu kan. Jadi dia tuh mikirannya, kebetulan kalau, kebutuhan sandang pangan papan tuh tercukupi deh, cuman yang jadi pikiran tuh adalah anak. Apakah orang tua ini berdoa supaya semoga diakhiri ujiannya? Tidak. Mereka bahkan tidak sanggup untuk berdoa seperti itu. Karena dia tahu kalau dia minta semoga diakhiri hidupnya, semoga diakhiri ujiannya, berarti kematian anaknya atau kematian dia. That's it. Nggak ada lagi. Nah, kalau kita-kita yang ujiannya mungkin cuma harta atau apa, kita nggak tahu nih setelahnya tuh ada apa. Kalau minta sama Allah berikan, ya Allah berikan hamba kekuatan, ketabahan untuk menjalani hidup, untuk menjalani semua ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan kepada hamba. Mau itu di ketetapannya itu sekarang adalah rezeki yang sempit, atau mertua yang nggak enak gitu kan, atau tetangga yang menyebalkan, atau mungkin suami yang nauzubillah min zalik gitu kan. Nah, itu mintanya sama Allah diberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan untuk menghadapinya, menjalaninya. That's it. Nanti Allah akan bantu dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ya, karena kita nggak tahu ya, setelah ujian ini, setelah ujian ekonomi ini, setelah ujian mertua yang error, atau setelah ujian tetangga yang menyebalkan, atau setelah ujian suami yang menyebalkan, abis ini apa? Jangan-jangan setelah ujian yang ini adalah kematian kita, atau kematian apa ya? Kematian orang-orang yang kita dicintai. Gitu. Jadi jangan. Takutnya kita nggak kuat kalau minta segera diakhiri ujian yang sekarang, nanti mungkin misalkan ya, ada orang yang dia qadarullah nih, qadarullah qadarullah tuh ada orang yang, ini buat contoh aja ya. Ada orang yang dia, merindukan seorang anak, bertahun-tahun merindukan seorang anak, dia minta, "Ya Allah segera," eee, ujiannya kan saat itu tuh cuman anak, cuma anak. Dia sudah berupaya upaya kemana kemari, qadarullah Allah belum kasih. Tapi dia tetap berdoa. Allah itu maha maha baik gitu kan. Dia tetap berdoa supaya pengen punya anak. Akhirnya Allah kasih. Tadinya hidupnya tuh episode hidup sebelum punya anak qadarullah ya. Qadarullah tuh fine-fine aja, dia hidupnya tuh senang-senang aja, dia bisa kemana aja yang dia suka. Keluarganya baik-baik aja, terus
suaminya baik-baik aja gitu, suaminya baik, mana cakep, mana dan segala macam. Qadarullah dia dikasih anak, Allah izinkan dia punya anak. Qadarullah anaknya adalah anak spesial, anak Down syndrome. Misal, bukan Down syndrome, kayaknya lebih ini lagi deh, dia yang kayak pakai selang juga di hidungnya gitu. Apa yang terjadi ketika dia mendapatkan anak, qadarullah suaminya nggak suka dengan anak seperti itu, dia ditinggalkan dengan suami, dia ditinggalkan suami, ya, ditinggalkan suaminya. Terus dan lain-lain lah, hidupnya berubah. Akhirnya dia memang mendapatkan impiannya, punya anak, tapi ada harga yang mesti dibayar. Gitu. Gitu. Jadi setelah itu dia belajar bahwa segala ketentuan Allah itu yang terbaik. Jadi nikmatin aja. Justru doanya adalah minta diberi kekuatan, kesabaran, dan ketabahan. Udah. Gitu. Jadi itu aja. Itu sudah lebih dari cukup. Nanti Allah yang akan mencukupi. Apa tadi? Kita lagi ayat berapa? Oh, masih ayat 8. Wa innahu li'ubbil khairi lasyadid. Wa innahu li'ubbil khairi lasyadid. Wa innahu dan sesungguhnya terhadap kecintaannya kepada harta lasyadid, benar-benar besar. Ayat 9. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور Afala, maka tidakkah ya'lamu, dia mengetahui idza ketika bu'tiro dikeluarkan ma fil kubur, apa yang ada di dalam kubur. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور maka tidakkah dia mengetahui apa yang di dalam kubur yang dikeluarkan, apa yang dikeluarkan dari dalam kubur, ya. Maksudnya itu apa sih? Jadi kalau dari kaidah bahasa Arab, Allah ini di sini menyebutkan maf'ul bih, objek dari kata kerja ya'lamu. Salah satu di antara kaidah ilmu tafsir yaitu jika maf'ul bih dari suatu predikat tidak disebutkan, ya padahal seharusnya ada, maka menghasilkan faidah keumuman. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, sehingga sebagian ahli tafsir memberikan penjelasan bahwa ayat ini kurang lebih bermakna apakah dia tidak mengetahui segala perkara yang Allah bongkar pada hari kiamat yang membuat dia takut. Ketika Allah membongkar kebakilan, pengingkaran, kemaksiatan, dan lain-lain sebagainya. Kalau di dunia mungkin masih bisa bersilat lidah, masih bisa pura-pura baik, masih bisa pencitraan baik. Tapi nanti di akhirat ketahuan semua belang. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah mereka tidak mengetahui? Ya, ketika dikeluarkan dari kubur. Apakah mereka tidak mengetahui kalau Allah bakalan menyampaikan kepada semua orang, semua yang ada di padang mahsyar tentang kelakuan kita di dunia. Nauzubillah min dzalik. Begitupun makanya bunda-bunda nggak usah terlalu mengkhawatirkan suami. Serah suami mau melakukan apa di luar sana. Nah, di dunia itu cuma sebentar. Cuma sebentar. Nanti di akhirat selamanya. Biar Allah nanti yang ngebales. Ayat 10. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma, dan apa yang tersimpan fis sudur, di dalam dada. Apa yang tersimpan di dalam dada semuanya dikeluarkan sama Allah pada akhir nanti. Seluruh yang tersimpan di dalam dada manusia semuanya akan dibongkar tanpa terkecuali oleh Allah. Sebagai contoh, orang yang beriman kepada hari akhir, dia akan berhati-hati dari sifat pelit. Orang beriman gak ada yang pelit. Ya, kata Rasulullah SAW di hadis riwayat An-Nasa'i, wala yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin abada.
tidak akan berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Orang beriman nggak mungkin pelit. Kenapa? Karena orang beriman paham yang harta yang dia miliki adalah dikasih sama Allah, titipan Allah. Ya. Jadi kalau nggak di-share lagi ke yang lain, Allah nanti nggak ridho, nggak akan ngasih lagi ke kita. Jadi intinya gitu ya. Jadi kalau kita banyak ngeluarin, maka Allah akan masukin lagi. Kalau kita kekepin, mirip kayak toren air di rumah kosong yang tidak pernah dipakai keran airnya, maka toren air isinya segitu-segitu aja, tapi penuh dengan kotoran-kotoran, lumut, dan lain sebagainya. Tapi kalau rumah yang ada orangnya, penghuninya, keran air akan kebuka terus. Toren akan habis, isi lagi, habis, isi lagi, habis, isi lagi. Jadi jangan takut harta kalian habis karena sedekah, karena berbagi kepada orang lain. Nggak mungkin habis secara matematikanya Allah. Allah akan masukin lagi. Sebelum habis akan masukin lagi. Makanya coba lihat, teman-teman kita yang qadarullah tuh baiknya minta ampun, yang suka bagi-bagi, tuh kayak nggak pernah kekurangan. Karena itu keberkahannya Allah. Ya. Kayak, oh kayaknya dia masih rumahnya kecil, ya keberkahannya dia bukan mungkin dia rezekinya bukan rumah yang gedong seperti Raffi Ahmad, tapi dia diberikan keberkahan, diberikan sehat, diberikan makan apa aja tuh bisa, ya walaupun mungkin rumahnya nggak besar gitu kan. Terus dia mungkin rumahnya nggak besar, tapi diberikan kesempatan Allah untuk tinggal di mana, dapat liburan kemana gitu, kemana. Nah, itu adalah caranya Allah. Pokoknya jangan takut untuk sedekah berbagi, walaupun cuman sedikit gitu. Belum tentu yang sedekah banyak itu yang diterima sama Allah. Bisa jadi yang sedekah yang sedikit itu yang diterima sama Allah karena benar-benar lillahi ta'ala. Wa husila ma fi sudur, terakhir, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna sesungguhnya rabbahum Tuhan mereka bihim terhadap mereka yauma idzin pada hari itulah khabir, benar-benar mengetahui. Inna rabbahum bihim yauma idzin khabir. Inna rabbahum bihim yauma idzin khabir. Inna rabbahum bihim yauma idzin khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui terhadap keadaan mereka. Sesungguhnya Tuhan mereka kepada mereka, yaumaidin pada hari itu benar-benar mengetahui. Khabir itu dalam bahasa Arab sama-sama mengetahui, tapi beda makna, lebih spesifik daripada alim. Ya, kalau alim itu sifatnya umum, mengetahuinya itu secara umum. Kalau khabir itu mengetahui secara detail. Jadi kalau khabir itu mengetahuinya dari analisa, mengetahui perkara-perkara kecil dan pelik. Ya, jadi Allah ini tidak hanya alim, tapi juga khabir, maha mengetahui yang detail. Ya. Makanya kalau kita di beberapa ayat tuh ada ya, yang isinya tuh sifat Allah disebutkan khabir. Contohnya ya, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi sedekah diperlihatkan dan tidak diperlihatkan itu insya Allah tetap dapat pahala dari Allah. Ya asal niatnya itu diperlihatkan bukan sekadar untuk ria. Ingat, kadang-kadang orang terinspirasi untuk melakukan kebaikan yang sama ketika melihat postingan orang. Lihat postingan orang, qadarullah itu lagi, dia punya teman solehah, gitu kan. Teman solehah, teman abis, teman ngaji, ya, yang tetap membersamai. Itu jadi orang-orang yang ngelihat di luar sana yang mungkin belum punya circle solehah itu jadi kayak iri. Enak ya punya teman seperti itu. Jadi dia kepengen juga untuk ngaji dan biar punya teman solehah. Postingan-postingan
misalkan umroh atau haji, ya, itu terinspirasi juga untuk pengen. Ya, insya Allah Allah Maha tahu niat-niat hamba. Ya Allah Maha tahu niat-niat hamba. Ya, jadi yang lebih tahu deh. Bangun bikin ya. Oke. Oke, mari kita share. Tunggu, belum belum kebuka. Saya buka dulu. Saya buka dulu. Ya, baru buka. Ini. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu dan sesungguhnya dia ala dzalika terhadap yang demikian itu lasyahid benar-benar mengetahui. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya, nunnya itu adalah gunnah, hu-nya ini adalah masilah qasirah karena matobi'i pada hal domir tapi ketemunya nggak sama alif atau hamzah setelahnya. Tapi ketemunya sama ain, dua harokat aja. Ala dzalika lam sama dzalnya matobi'i dua harokat. La syahid di belakang itu adalah mat alif li sukun karena matobi'i bertemu dengan huruf hidupnya itu adalah dal karena diwakafkan dalnya berubah menjadi qalqalah. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia terhadap demikian itu benar-benar menyaksikan. 3 kali. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ayat 8-nya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu dan sesungguhnya dia lihubbi terhadap kecintaannya al khairi harta lasyadid benar-benar besar. Benar-benar dahsyat. Wa innahu nunnya gunnah, haknya lagi matsilah qasirah karena dia matobi'i pada hak domir bertemu dengan huruf selain alif atau hamzah. Al khairi alif lam qamariyah, itu yaknya sifat lid, khairi, khairi. La syadid di belakang itu adalah mad adid li sukun. Matobi'inya ini dal asroh ketemu ya sukun. Ya, ketemu dengan huruf hidup. Dalnya ini harokatnya sebetulnya doma tanwin, tapi diwakafkan. Jadi ada qalqalah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ayat 9. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور Afala, apakah tidak ya'lamu dia mengetahui idza ketika bu'thira dikeluarkan ma fil kubur apa-apa yang di dalam kubur ya. Afala lamnya matabi'i 2 harokat, idza dalnya juga matabi'i, mimnya pada ma juga matabi'i, al kubur alif lam qamariyah dan ba-nya adalah mad alif disukun. Afala ya'lamu
ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Nah, berikutnya ayat 10. Wa husila ma fis sudur wa husila ma fis sudur wa husila ma fis sudur wa husila ma dan bersembunyi ma apa fis sudur yang ada di dalam dada. Mimnya matabi'i 2 harokat. As-sudur alif lam samsiah, dalnya itu adalah mad arid lisukun. Wa husila ma fis sudur. Wa husila ma fis sudur. Ayat terakhir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna nunnya gunna rabbahum bihim mim sukun ketemu ba harus agak ditahan. Rabbahum bihim ikhfa syafawi. Yauma idzil ta yaitu yaunya sifat lin tanwin ketemu lam idgham bil gunah. Yauma idzil khabir ba di belakang mad ada sukun. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. 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 Kita ulang dari awal. Wal'adiyati dabha demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Falmuriyati qadha lalu memercikan api. Falmughirati subha lalu menyerang pada waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a lalu menerbangkan debu-debu. Fawasatna bihi jam'a lalu menyerang ke kumpulan musuh. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya lakanud benar-benar ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya terhadap yang demikian itu benar-benar mengetahui. Benar-benar melihat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya terhadap kecintaannya pada harta benar-benar besar. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidaklah dia mengetahui ketika dikeluarkan ma fil kubur, apa yang di dalam kubur. Wa usila ma fis sudur dan tersembunyi apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka terhadap mereka pada hari itu la khabir, benar-benar mengetahui. Ulang lagi, Al-Fatih. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Selesai. Kita sudah selesai Al-Adiyat. Total sudah Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, dan Al-Adiyat sudah selesai. Ya, Allah.
tetap setoran, tapi pekan depan berarti libur ziyadah. Ini hari ini kan sudah saya rangkum juga yang surah Al-Adiyatnya. Berarti pekan depan masih libur ziyadah, insya Allah. Nanti di bulan Januari siap-siap ya untuk cek hafalannya. Insya Allah dimudahkan. Nah, ini udah mulai pendek-pendek. Insya Allah. Oke, apakah ada pertanyaan Bunda-Bunda Solehah? Apakah ada pertanyaan? Oh, ini ada 78. Oke. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.